Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu untuk kita semua ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah dan tetap semangat belajar meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Oke, selamat datang di bab 1 pertemuan 3. Untuk hari ini kita melanjutkan bab yang kemarin. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu agar nanti kita diberi kelancaran dan kemudahan saat proses belajar mengajar. Dan sebelumnya kalian juga harus absen dulu. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar di @modo yang sudah diinfokan tadi. Nah, silakan sekarang kalian sudah siap untuk belajar PKN hari ini? Ya, pastinya sudah siap semuanya. Silakan dipersiapkan buku LKS, buku tulis, dan buku paket kalian. Untuk hari ini kita melanjutkan bab yang kemarin. Hari ini pertemuan ketiga kita yang akan kita bahas nanti tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kita membahas arti pentingnya. Nah, di LKS kalian bisa membuka di halaman 11 sampai halaman 13. Nah, di situ nanti yang akan kita bahas tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yang pertama ini coba kalian amati nih, gambar apa kira-kira? Ya, gambar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, dengan kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki beragam dan beribu-ribu pulau yang terpisah-pisah, yang berbeda-beda juga. Namun, kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Ya, nanti kita akan membahas tentang yang pertama tentang Bhinneka Tunggal Ika. Diawali dengan Bhinneka. Bhinneka yang berarti adalah berbeda-beda, yang tunggal artinya satu, dan ika berarti itu. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika secara bahasa, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nusantara memiliki segudang deretan suku, budaya, bahasa, hingga ras yang unik. Nah, kemarin di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang suku, budaya, bahasa, ras, dan keunikan yang ada di berbagai daerah di Indonesia ini. Nah, kita disatukan oleh yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya, jika kalian lihat di LKS kalian ada di halaman 11, nah yang akan kita bahas satu persatu ini, jika kalian amati dulu nih gambarnya. Gambar apa itu? Nah, itu terdiri dari berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Kemarin kita sudah membahas agama-agama yang diakui di Indonesia. Nah, sebagai warga negara yang baik, apa sikap kita yang harus kita lakukan terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia ini? Ya, yang harus kita lakukan adalah kita harus menghargai, menghormati agama dan keyakinan orang lain. Dengan begitu, nanti kita tidak akan terjadi pertengkaran dan perpecahan. Nah, itu yang tentang agama. Selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, dengan kita ketahui di Indonesia ini terdiri dari beberapa budaya yang berbeda-beda, dari budaya dari Sumatera, dari Sabang sampai Merauke, kita mempunyai budaya yang berbeda-beda. Nah, sikap kita itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kalian lakukan, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan dan adat istiadatnya. Yang kedua, tidak menghina hasil kebudayaan suku bangsa. Yang ketiga, mau menonton seni pertunjukan tradisional. Nah, dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia, kita harus saling menunjukkan, saling menghormati, saling menghargai agar nanti tidak terjadi perpecahan. Yang ketiga, keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah, kita di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku
yang terdiri dari suku Jawa, Asmat, suku Bugis, suku Batak, dan lain sebagainya. Banyak sekali suku-suku kita yang harus kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari nih. Yang pertama, antar warga itu kita harus menciptakan semangat saling tolong-menolong dan saling kerjasama. Yang kedua, dalam menyelesaikan urusan bersama, kita harus mengusahakan dengan melalui musyawarah dan mufakat. Yang ketiga, terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini tadi tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang keempat, keberagaman ras yang ada di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membahas keberagaman ras, berbagai macam ras, dari ras Melanesoid, Kaukasoid, Malayan Mongoloid, Asiatik Mongoloid. Nah, di sini yang kita bisa lakukan ada dua. Yang pertama, menerima ras orang lain dan tidak membedakan antara ras yang satu dengan ras yang lainnya. Yang kedua, tidak menjelek-jelekan atau menghina ataupun merendahkan ras yang lain. Jadi kita itu semua sama, tidak ada yang berbeda. Jadi harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selanjutnya, keberagaman antar golongan yang ada di Indonesia. Nah, jika kita lihat dari gambar di layar ini, kita terdiri dari golongan, ada yang dari Cina, ada yang dari Arab, ada yang dari suku berkulit hitam, berkulit putih. Nah, semua golongan itu di mata kita itu sama. Jadi kita harus saling menerima golongan atau orang lain, tidak membedakan antar golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Yang kedua, tidak menjelek-jelekan atau menghina atau merendahkan golongan dari kelompok yang lain. Nah, kita harus saling menghormati juga. Selanjutnya, nah, dari keberagaman masyarakat di Indonesia tadi yang kita sudah membahas, keberagamannya berbagai macam, keberagamannya yang berbeda-beda, itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Terus yang dampak negatifnya, jika kita tidak saling menghargai dan saling menghormati, nanti akan terjadi atau mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan yang dapat mengakibatkan hancurnya bangsa Indonesia. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang bab 1 pertemuan ketiga. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditulis dan nanti bisa ditanyakan di akhir pembelajaran. Sekian dari Bu Fitri, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.